Sayyidina Ali yang mendapat julukan dari Nabi pintunya ilmu, ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha. Saya ini gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali itu pintunya. Orang kalau dia mau masuk gudang mesti lewat mana? Lewat pintu. Saking disanjungnya oleh baginda Nabi, maka ada beberapa orang yang gak demen sama Sayyidina Ali, sehingga mereka yang tidak demen kepada Sayyidina Ali melontarkan satu pertanyaan yang dia harap jawabannya itu 10. Biasanya orang kalau nanya satu jawabannya satu, tapi dia minta jawabannya 10. Pertanyaannya satu, tapi dia minta jawabannya 10. Apa pertanyaannya? Maka Ali, al-ilmu afdalu amil mal. Wahai Sayyidina Ali, afdalan mana ilmu ama harta? Fa'ajaba Ali, maka menjawab oleh Sayyidina Ali, faqala al-ilmu afdalu minal mal. Maka kata Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, maka ditanya lagi sama yang nanya, apa dalilnya? Qala, maka Sayyidina Ali mengatakan, al ilmu mirasul anbiya wal mal mirasul qarun wa syiddat wa fir'aun wa ghairihim. Kalau ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta warisan Qarun, Syiddat, Fir'aun dan selain mereka. Maka ilmu itu warisan para nabi. Pulang dah tuh yang pertanyaan pertama orang yang nanya. Datang lagi yang kedua, dia nanyanya sama juga, al ilmu afdalu minal mal. Ya Ali, apakah ilmu itu lebih afdal daripada harta? Waqala, kata Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Tetap ilmu itu lebih bagus daripada harta. Bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Maka kata Sayyidina Ali, al ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Kalau engkau punya ilmu, ilmumu yang akan menjaga engkau. Tapi kalau kau punya harta, engkau yang mesti jaga harta engkau. Orang kaya, rumahnya tuh tinggi, temboknya saudara, karena dia takut jagain harta. Udah tinggi dipakein beling, pakein kawat, masih takut dipasangin sisi, masih takut dipeliharain anjing helder, masih takut dipiarain security. Coba rumah kita, ya, 24 jam terbuka aja, nabrak aja, ya, emang agak ada apa-apanya lagi. Jadi orang yang punya ilmu, dia dijaga dengan ilmunya. Tapi kalau orang yang punya harta, dia mesti menjaga hartanya. Maka pulang lagi tuh orang yang nanya kedua, datang lagi dengan pertanyaan yang sama. Al ilmu afdalu minal mal, ya Ali, afdalan mana ilmu amanah dengan harta? Maka kata Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih afdal daripada harta. Bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Faqala li sahibil mal aduun kasirun. Kata Sayyidina Ali, orang yang punya harta banyak musuhnya. Tuh. Wa sahibil ilmi, dan orang yang punya ilmu sadiqun kasirun, banyak teman-temannya. Lihat aja saudara, orang yang punya harta banyak yang iriin. Bab kullu di ni'matin mahsudun. Setiap orang punya kenikmatan pasti ada yang hasud, ada yang benci. Balik lagi tuh yang nanya orang ketiga, dia dikasih alasan bahwa orang yang punya harta aduun kasirun, banyak musuhnya. Wali sahibil mal, wali sahibil ilmi, dan orang yang punya ilmu sadiqun kasirun, banyak teman-temannya. Datang lagi, nanya lagi sama Sayyidina Ali, ya Ali, al ilmu afdalu amil mal. Apakah ilmu itu lebih afdal daripada harta? Kata Sayyidina Ali, al ilmu afdal. Ilmu tetap lebih afdal. Bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, idza sarabta minal mal fa innahu yanqusu.
Kalau kau punya harta, harta itu kau bagi-bagikan, maka bakal berkurang. Kita punya harta, kita bagi-bagi, habis nggak? Habis. Ya, akan tetapi wa idza sarabta minal ilmi yazidu. Ya, dan apabila kau bagikan ilmu engkau, maka ilmu itu bakal bertambah, kemungkinan banyak. Ini saudara pertanyaan yang cuma satu. Ya, afdalan mana ilmu sama harta? Sayyidina Ali jawab, ilmu lebih afdal daripada harta. Bahkan 10 orang datang, jawabannya masing-masing punya alasan. Bahkan kata Sayyidina Ali, andai kata 1000 orang masih datang, saya kasih dengan jawaban yang berlainan semua alasannya. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, aku adalah gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Dan saudara, kata Nabi, asadun nas hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling kesal besok di hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu, falam yatlubhu, tapi dia kagak mau hadir duduk di majlis ilmu. Ini orang yang model begini, besok di yaumil qiyamah yang paling amat sangat nyeselnya di hadapan Allah. Sebab pahala yang paling besar itu duduk di majlis ilmu. Huduru fi majlisil ilmi afdalu min alfi rakaatin tatawu'ah. Hadir duduk di majlis ilmu, pahalanya itu lebih bagus daripada salat sunnah 1000 rakaat. Gak sampai situ saudara, wa syuhudu alfi janazatin, lebih bagus daripada mensolatkan 1000 jenazah. Satu jenazah yang kita solatin, kata Nabi, falahu qiratun, pahalanya sebesar gunung. Kalau kita hantarkan sampai pemakaman, falahu qiratani, maka kita dapat 2 gunung. Gak sampai situ, orang yang duduk di majlis ilmu, wa iyadatu alfi maridin, lebih bagus daripada nengokin 1000 orang yang sakit. Maka kalau kita hadir duduk di majlis ilmu, niatin yang pertama, satu, mencari keridhaan Allah, yang kedua, menggugurkan kewajiban, yang ketiga, menghilangkan kebodohan. Insya Allah hadir kita di majlis ilmu, jalan kita dari rumah ke tempat ini sesuai dengan apa yang dikatakan baginda Nabi, man kharaja liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayat 2. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah ampuni dosanya sebelum kakinya melangkah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah duduk di majlis ilmu, karena Pak, insya Allah orang yang duduk di majlis ilmu bahwa fisabilillah, ia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali pulang ke rumah.